Dan bahasa Aram itu bunyinya amin, amin, amar, ana, lehon misalnya. Amin, amin, aku berkata kepada kamu sekalian. Misalnya. Nah, ketika para murid mengabadikan sabda-sabda Yesus ini dalam bahasa Yunani, makanya ini bahasa Yunani dan bahasa Indonesia. Anda mulailah beli Alkitab Yunani Indonesia ini, teks aslinya. Loh, untuk apa Pak? Pasangan aja di lemari. Nanti kalau tiba-tiba temenmu, temen Islam, Pak Kiai datang mesti tanya, ini bahasa apa ini Pak? Oh, ini bahasa aslinya Injil. Mesti pertanyaannya selanjutnya, masih ada ya? Gitu loh. Karena pikirannya itu sudah rusak. Mikirnya Injil itu sudah tidak ada yang asli lah itu loh. Lah orang Kristen menghadapi yang seperti ini, dablak. Tidak pernah mau introspeksi pelayanannya. Sekarang ini lembaga Alkitab sudah menerbitkan Alkitab dalam teks bahasa aslinya. Yang pertama adalah Yunani Indonesia. Ini terbit sejak tahun 85 kalau tidak salah. Lalu yang kedua sekarang ini sejak tahun 96 atau 97 atau tahun 2000, 99 atau 2000. Itu sekarang sudah diterbitkan Perjanjian Lama Ibrani Indonesia. Nah ini penting sekali. Saya sering punya pengalaman seperti itu. Di fotokopi saya fotokopi teks-teks bahasa Ibrani itu. Kemudian ada ibu-ibu Fatayat, ini kebetulan orang Madura kelihatannya. Ketika saya fotokopi itu dia ngelirik saya terus, ini ada apa itu. Malah saya tunjukkan dari dekat gini. Bahasa apa itu Dik katanya? Ini bahasanya Nabi Musa, saya bilang. Bu masih ada ya katanya. Loh ini ada, saya bilang. Boleh saya fotokopi? Boleh. Saya kasih fotokopi 10 lembar. Loh kenapa, untuk apa sampean fotokopi? Ini saya mau sampaikan ke kiai saya ini. Berarti bohong dia itu katanya. Katanya teksnya, kitabnya sampean itu sudah tidak ada yang asli. Loh ini kok ada aslinya katanya. Terus dilihat-lihat, bu hurufnya seperti Omai Rayap katanya gitu. Dia tidak bisa baca, tapi mengagetkan dia gitu loh saudara-saudara. Saya tidak mengajari apa, saya kan hak kita juga toh. Sebagai orang Kristen kita menunjukkan bahwa Alkitab itu memang ada original teksnya. Karena biasanya orang Islam baca Quran itu ya ada Arabnya, ada Indonesianya. Lah kalau orang Kristen kan tidak ada langsung bahasa sehari-harinya. Kalau di Jawa ya kitab suci, di Batak Bible. Ya orang tidak ada apa Allah itu bahasa aslinya apa di Alkitab, Elohim atau apa, ndak diketahui. Kalau orang Batak di Batak mula jadi Nabulon, itu kira-kira kalau orang Batak. Di Jawa ya Gusti Allah atau Pangeran gitu. Bahasa Inggris Lord God, atau bahasa Madura ya Gusti Allah. Alkitabnya namanya Alkitab. Anak domba Allah diterjemahkan embik nih Gusti Allah. Saya itu kadang-kadang ya pusing juga kadang-kadang, karena apa? Ini sebuah paradigma baru. Menarik Alkitab bahasa Madura dibaca embik nih Gusti Allah katanya. Menarik karena apa? Biasanya orang Kristen ini, saya kadang-kadang kritik lembaga Alkitab dulu waktu sebelum ada teks asli Ibrani itu. Dia bilang program lembaga Alkitab adalah menerjemahkan Alkitab pada sekian puluh bahasa di seluruh Indonesia. Itu baik. Tapi kenapa tidak dipikirkan kontekstualisasi pada agama dunia? Ini kan kepada agama-agama suku sebetulnya. Kontekstualisasi kita di kalangan Protestan khususnya ya, inkulturasi di kalangan Katolik, itu lebih banyak menyangkut agama-agama suku. Suku Jawa, suku Batak, suku Minahasa. Tapi kita belum pernah berkontekstualisasi untuk agama dunia. Bagaimana membangun dialog yang saling pengertian antara Kristen dan Islam, itu kan agama dunia. Apalagi sekarang proses globalisasi, di mana apa yang kita lihat umat Islam di sebelah belahan barat sana bisa dilihat di belahan timur, itu tidak bisa kita hindarkan. Nah alhamdulillah sekarang lembaga Alkitab tidak hanya memiliki Alkitab Ibrani Indonesia, Yunani Indonesia, malahan juga Arab Indonesia. Tetapi ini pun orang Kristen juga jarang tahu. Kadang-kadang kasihan lembaga Alkitab ini. Sudah pendetanya ini, pendeta-pendetanya di lembaga Alkitab itu sulit saudara-saudara.
kuliah untuk ngambil program doktor di bidang bahasa Aram, bahasa Ibrani, itu bertahun-tahun, gajinya sedikit. Pendeta yang hanya khotbah Alkitab bahasa Indonesia, perpuluhannya banyak. Kadang-kadang kasihan juga saya lihat-lihat mereka ini betul. Kita punya bahasa Inggris terjemahan Alkitab, itu sekitar 50 terjemahan. Mulai dari King James Version, New King James Version, American Standard Version, NIV itu, New International Version. Banyak sekali terjemahan itu. Dan sekarang gereja itu tinggal pilih yang mana yang cocok untuk terjemahannya. Kan gitu kan. Lah kalau 50 itu kira-kira ada di Indonesia, jadi apa gereja ini? Sementara kita belum siap untuk itu. Nah kadang-kadang saya ini contoh tentang terjemahan, saya ditanya, Pak, firman Tuhan kok setiap tahun direvisi katanya. Loh saya kaget juga, ini yang tanya bukan orang Kristen ini. Saya kan pengalaman yang non-Kristen lebih banyak ketimbang pengalaman dengan gereja. Saya itu kemarin ya misalnya ada acara sebetulnya. Saya ditelepon sama Ibu Haryananda. Pak Bang, tanggal 28 bisa punya waktu untuk apa Bu? Ini ada seminar Pak, untuk teman-teman muslim, kiai-kiai di Jabotabek. Bisa, langsung bisa saya. Terus saya ngomong istri saya, loh tanggal itu ada, ditunda ya, tunda. Ragilem ditunda, rasa ngundang aku ini. Karena kalau Kristen itu sama-sama percayanya apanya, yaitu saya selalu memberikan tempat yang memang eksodus keluar ini gitu loh. Walaupun kadang-kadang ya dianggap tidak konsisten, wis wadung diumumkan Pak, anggota gereja umum pikir ditunda kan nggak apa-apa loh. Itu sering saya lakukan gitu. Nah ini karena apa saudara-saudara? Karena hal seperti ini kita membangun dialog. Misalnya orang mengatakan Alkitab setiap tahun kok direvisi, firman Tuhan kok direvisi, saya bilang yang direvisi itu terjemahannya. Nah terus saya berikan contoh. Loh ini loh Pak, menurut terjemahan bahasa Indonesia hari-hari begini. Dari bangsa mereka sendiri akan lahir seorang nabi yang seperti aku. Ulangan pasal 18 ayat 18, ayat 15 sampai 20. Dari bangsa mereka sendiri. Tapi menurut terjemahan Alkitab standar yang kita pakai, seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Nah ini mana yang benar lah? Iya toh? Terus saya bilang, oke, sebelum saya jawab teks ini, saya mau katakan kepada Anda ini punya banyak terjemahan juga. Bahasa Inggris punya The Glorious Quran, karangan terjemahan dari Yusuf Ali, Marmaduke Pickthall. Kemudian ada The Holy Quran, terjemahan Yusuf Ali. Dalam bahasa Indonesia ada Departemen Agama, ada Mahmud Yunus, ada Bakhtiar Surin, ada Tafsir Suci Jarwo Jawi Ahmadiyah Lahuri Jakarta, ada bahasa Jawa terbitan Muhammad Rifai Semarang. Lu kan banyak juga Quran. Nah tapi menangnya mereka, tapi teks aslinya kan masih ada Pak. Lah kitab pun kan renek. Lah sekarang saya sudah ngomong, ada lah ini. Aslinya ya ada ini. Lah sekarang sudah tidak bunyi lagi karena Alkitab bisa, lembaga Alkitab sudah memiliki terjemahan itu. Itu penting sekali saudara-saudara. Saya katakan, lo mana yang benar? Terjemahan itu ada yang namanya terjemahan harafiah. Terjemahan harafiah itu ya diterjemahkan menurut gaya bahasa sesuai dengan kebudayaan Yahudi. Misalnya kita mengatakan gini, paling gampang saja contoh kitab Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaret. Dalam terjemahan harafiah diterjemahkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi itu terjemahan, memang terjemahan cocok dengan teks aslinya. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, karena ayat itu terkait dengan ayat 2. Maknanya, tetapi teks aslinya tidak mengarah ke sana. Lah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu namanya terjemahan dinamis atau dynamic equivalent translation. Jadi berdasarkan meaningnya, maknanya, bukan susunan style bahasa aslinya, tidak, tapi maknanya yang penting. Gitu. Terus terjemahan interlinear.
Itu terjemahan kata per kata. Susunannya diterangkan, menerangkan, diterangkan, tidak boleh dibalik. Jadi misalnya, Beresit pada mulanya, bara diciptakan. Bukan menciptakan, diciptakan. Elohim oleh Allah. Et ha samayim akan langit, ve et ha aret dan akan bumi. Kan janggal loh. Tetapi ini terjemahan interlinear. Pada mulanya diciptakan oleh Allah akan langit dan bumi. Karena di sini digunakan kata-kata diterangkan, menerangkan. Loh, ini namanya terjemahan interlinear. Terus contohnya lagi dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi di tengah-tengahmu di antara saudara-saudaramu. Itu teks aslinya berbunyi Nebia Micherepka meateka. Micherepka di tengah-tengahmu, dari tengah-tengahmu. Mi itu bahasa Arabnya min. Micherepka di tengah-tengahmu, meateka di antara saudaramu. Lah konteksnya teks ini mana? Ulangan pasal 18 itu diucapkan teks pasal 1 ayat 1, imam-imam Lewi, suku Lewi. Berarti Israel, ya memang Israel, tapi Israel itu kan banyak. Lewi, Yehuda, Isakar, Naftali. Lah teks ini bicara suku Lewi. Berarti Micherepka di tengah-tengahmu, di tengah-tengah seluruh Israel, bukan di Arab. Meateka di antara saudaramu, karena omongannya kepada Lewi, Lewi itu saudaranya Yehuda, saudaranya Isakar. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, seorang nabi di tengah-tengah Israel, di antara ke-12 saudara Israel, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu. Yang seperti aku Musa, itu nubuat untuk Yesus, karena Yesus sukunya dari Yehuda, Musa sukunya dari Lewi gitu. Nah, ini terjemahan harafiah. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Seorang nabi dari antara bangsa mereka sendiri, ya ini bangsa Israel. Intinya kan memang seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi perlu juga metode penerjemahan Alkitab. Nah, teks yang kita baca tadi, amin, amir, amin, amin, amar, analehon. Ini idiom khusus Yesus. Dan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi amin baik satu kali maupun dua kali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Karena dalam bahasa Indonesia tidak lazim mengulang kata sesungguhnya dua kali. Mestinya kata itu diterjemahkan sesungguhnya, ya sesungguhnya aku berkata kepadamu. Saking pentingnya kata-kata itu. Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang kufirmankan ini adalah dari diriku sendiri. Bukan seperti nabi-nabi lain yang difirmankan dari diri Allah. Kenapa diriku sendiri? Karena aku adalah firman Allah yang hidup. Dan firman Allah itu adalah Allah. Itu maksudnya. Di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal ungkapan yang memutlakkan. Gini tidak ada. Dalam bahasa Arab mengenal. Kata itu namanya maf'ulun mutlak dalam bahasa Arab. Itu kalau orang Arab mendengarkan teks Injil seperti itu, mereka sudah tahu. Itu artinya sangat pentingnya firman itu. Makanya di dalam bahasa Arab dikatakan al-haqqo aqulul lakum. Hak itu sudah paling benar. Makanya ada hakul yakin. Itu kebenaran yang tidak tergugat lagi. Bukan sekedar ilmul yakin, bukan sekedar ainul yakin, tapi hakul yakin. Yesus selalu berkata dengan amin di depan, diterjemahkan dalam bahasa Arab al-haqqo aqulul lakum. Dan itu kalau di dalam gereja-gereja Arab itu dingajikan toh, di namanya mulahan Injil. Al-haqqo aqulu lakum qabla an yuladu Ibrahim anaka inu. Orang Arab mesti tahu. Ini maf'ulun mutlak, menunjukkan bahwa Yesus berkata dengan dirinya sendiri, kewibawaannya sendiri, dan bukan dari yang lain. Jadi ini jelas tidak mungkin diucapkan oleh manusia biasa dalam konteks kebudayaan Yahudi. Nah, yang nulis di Gloria itu tidak ngerti, yang gini-gini itu tidak ngerti. Karena Alkitabnya hanya bahasa Indonesia, harganya 60.000. Iya. Sebab kalau mau beli Alkitab bahasa asli harganya mahal.
ratusan ribu itu harganya. Itu bondonya 20.000 tapi kok keminter dewe wis repot ini. Kalau urusan kayak gini repot.